Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the second video, di mana kalian pada video pertama kemarin sudah mengetahui tentang respon sistem imun pada infeksi HIV/AIDS. Dan sekarang pada video kedua, kita akan membahas tentang konsep dasar HIV/AIDS. Jadi hanya konsep dasar-dasar saja, jadi we will not talking in deeply about this topic tentang konsep dasar, karena untuk materi yang lebih detail nanti kita akan masih masuk pada materi-materi setelah ini. Namun ini kita hanya akan membahas tentang konsep dasar yang penting kalian ketahui di awal, karena ini masih pertemuan kedua. Jadi, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang epidemiologi HIV, kemudian klasifikasi dan origin of HIV, dan natural history of HIV itu sendiri, serta beberapa konsep yang lain selain konsep dasar tentang HIV itu sendiri. Di antaranya yang kedua, nanti kita akan membahas tentang major opportunistic infections, jadi infeksi-infeksi opportunistik apa saja yang lazim terjadi pada pasien yang hidup dengan HIV, dan juga yang terakhir sekilas nanti kita akan membahas tentang antiretroviral terapi. Oke, kita masuk pada epidemiologi terlebih dahulu, bahwa pada data tahun 2020 ini ya, jadi the number of people living with HIV, jadi jumlah orang yang hidup dengan HIV secara global itu sebanyak 37.700.000 atau 37,7 juta di seluruh dunia. Di mana kalau saya merujuk pada data tahun 2016, ini terjadi peningkatan. Tahun 2016 itu sekitar 36,1 juta. Dan kita tahu, sekarang bisa kita lihat bersama data tahun 2020, orang yang hidup dengan HIV itu 37,7 juta. Dengan identifikasi orang yang baru saja terinfeksi di tahun 2020 itu sebanyak 1,5 juta, dan yang meninggal atau mati karena HIV di tahun 2020 sebanyak 680.000. Jadi cukup tinggi. Serta persentase orang yang hidup dengan HIV yang menerima obat antiretroviral terapi atau ART atau bisa disebut dengan ARV di data tahun 2020 ini sebanyak 73%. Oke, ini adalah rincian dari data sebelumnya, di slide sebelumnya, di mana kalau secara total kita lihat untuk kolom yang kedua, ya, kolom yang kedua people living with HIV, jadi orang yang hidup dengan HIV pada tahun 2020 itu kan totalnya sebanyak 37,7 juta. Dimana kalau dari total ini di split kembali berdasarkan rentang usia, jadi dari dewasa 15 tahun ke atas atau lebih dari sama dengan 15 tahun, dikategorikan lagi menjadi jenis kelamin, pria dan wanita usia 15 tahun ke atas, dan juga anak-anak kurang dari 15 tahun, maka angka-angkanya bisa kita lihat sendiri, bahwa pada dewasa dari total 37,7 juta, untuk dewasa yang berusia 15 tahun ke atas itu sebanyak 36 juta. Dari 36 juta orang dewasa ini yang kemudian masih dikategorikan kembali menjadi pria dan wanita sesuai gendernya, itu lebih banyak pada wanita ya, 19,3 juta banding pria 16,7 juta. Dengan jumlah pada anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS kurang dari 15 tahun sebanyak 1,7 juta. Kemudian untuk kolom yang kedua, people acquiring HIV in 2020, jadi orang yang mendapat HIV, jadi masih baru terinfeksi ya. Ini dari total 1,5 juta untuk dewasa, 1,3 juta, sisanya pada anak-anak ya 150.000. Dengan rincian berdasarkan gender pada dewasa, ini pada wanita yang teridentifikasi baru mendapatkan HIV, itu bedanya tipis. Kalau pada wanita 660.000, pada pria 640.000. Ini secara global ya, jadi beda 20.000 perbedaan antara pria dan wanita. Namun yang menarik adalah kolom yang terakhir, kolom ketiga. Jadi people dying from HIV related causes pada data tahun 2020.
Orang yang meninggal karena HIV dari total 680.000 dengan rincian perbandingan antara orang dewasa dan anak-anak yang meninggal itu kalau pada orang dewasa 580.000, sedangkan pada anak-anak 99.000. Namun yang menarik adalah kalau pada orang dewasa itu displit kembali berdasarkan gender menjadi pria dan wanita, ini pasien-pasien yang meninggal karena HIV ini lebih banyak pada pria. Coba kita lihat itu angkanya di sana, pada wanita 240.000 versus pria 340.000. Meskipun kalau kita bandingkan pada kolom yang pertama, orang yang hidup dengan HIV itu justru lebih banyak pada wanita 19,3 juta versus 16,7 juta. Namun yang menarik di sini adalah mengapa angka kematiannya lebih banyak pada pria. Ini yang perlu kita identifikasi bersama. Menjadi PR kita, menjadi PR kita bersama, khususnya pembelajaran untuk di Fikes kita kan sekarang punya Forbits ya, forum bersama peduli HIV/AIDS. Jadi kita identifikasi bersama lah nanti program kerjanya. Mengapa orang yang meninggal dengan HIV itu lebih banyak pada gender pria daripada wanita. Perlu dibahas secara mendetil nantinya. Oke, kalau tadi kita berbicara data secara global di seluruh dunia, kita coba tengok negara kita sendiri. Nggak usah kita menengok ngurusin orang lain, negara lain. Kita tengok apa yang terjadi di negara kita sendiri, di Indonesia. Ini adalah data demografi secara umum ya, demographic and socio-economic data. Jadi total penduduk Indonesia tercatat pada tahun 2020 itu adalah sebanyak 273,5 juta. Dengan angka yang lain yang bisa kalian baca sendiri. Namun yang perlu saya highlight di sini adalah bahwa pada total populasi di Indonesia itu sebanyak ini 273,5 juta di Indonesia. Karena hal ini terkait dengan angka-angka yang nanti kita spesifikkan pada pasien yang terinfeksi HIV/AIDS dari total populasi di Indonesia pada tahun 2020 ini. Oke, ini adalah data spesifik HIV yang tercatat di Indonesia dengan judulnya ya HIV Country Profile 2021. Jadi yang tercatat di WHO ini tahun 2021, meskipun yang dilakukan targetnya ini by 2020. Jadi pada data target yang dilakukan pada tahun 2020, bahwa bisa kita lihat pada diagram yang pertama itu adalah people living with HIV, orang yang hidup dengan HIV yang tahu statusnya, tahu bahwa dirinya itu menderita HIV atau tahu dirinya itu HIV positif gitu loh. Itu jumlahnya di Indonesia adalah sebanyak 66%. Jadi sisanya 34% masih nggak tahu kalau dianya positif atau negatif. Jadi indikator bahwa orang tersebut tahu statusnya HIV positif ya berarti dia sudah melakukan pemeriksaan sehingga dia tahu. Namun datanya ya bisa dibilang not bad lah, lumayan di atas 50%, sudah mencakup angka 66%. Namun namun kita lihat pada diagram yang kedua. Jadi dari orang-orang yang tahu itu 66% orang yang tahu itu yang menerima ART atau antiretroviral terapi itu hanya tercatat 26% saja di Indonesia. Sisanya ya masih belum mendapatkan ART. Yang menjadi pertanyaan bagi kalian mungkin, ya bagi kalian, kalau orang tersebut tahu statusnya bahwa dia menderita HIV atau HIV positif, lantas kenapa dia tidak menerima obatnya? Apakah obatnya tidak tersedia di Indonesia? Atau yang kedua, kalaupun tersedia, apakah terbatas jumlahnya? Atau memang ada faktor-faktor lain? Nah, itu nanti yang akan kita bahas bersama. Kemudian diagram yang ketiga, jadi people living with HIV with viral load suppression. Jadi viral load itu apa nanti akan kita bahas karena sesuai dengan tagline
topik dari bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah konsep dasar HIV/AIDS. Jadi kita tidak akan menjelaskan secara detail dulu. Jadi konsep-konsep dasarnya saja yang perlu kalian tahu. Detailnya nanti kita akan ketemu di materi selanjutnya. Don't worry. Jadi jangan khawatir, oke? Jadi untuk viral load orang yang terinfeksi HIV dengan penekanan viral load itu masih not announced. Jadi masih belum teridentifikasi, masih belum diumumkan, belum tahu kita datanya karena berdasarkan data yang saya kutip dari WHO tahun 2020 ini, itu people living with HIV dengan viral load suppression-nya masih belum ada datanya ya. Oke. Masih di negara kita, di Indonesia, HIV country profile in 2021, jadi estimated percent of pregnant women living with HIV who receive ARV for PMT-CT. Jadi estimasi persentase dari wanita hamil yang hidup dengan HIV. Jadi wanita hamil tersebut tahu bahwa dirinya itu HIV positif dan dia menerima obat antiretroviral untuk PMT-CT. Jadi kalau mau dijelaskan kepanjangannya, PMT-CT adalah preventing maternal to child transmission. Jadi mencegah tertularnya HIV dari ibu ke bayinya selama hamil. Dengan apa mencegahnya? Ya dengan menerima obat antiretroviral. Itu adalah sebanyak 17%. For your information. Dan yang kedua, estimated ART coverage in children and adults. Jadi estimasi persentase cakupan obat antiretroviral pada anak-anak dan juga orang dewasa bisa kita lihat pada anak-anak 27%, pada orang dewasa 26%. Jadi persentasenya masih belum terlalu tinggi untuk cakupan antiretroviral terapi pada orang yang bahkan sudah terinfeksi HIV, sudah tahu dirinya terinfeksi HIV. Oke, ini penjelasan selanjutnya kita ke area yang sebelah kanan ini ya. Jadi indikator people living with HIV yang tahu, jadi orang yang tahu bahwa dirinya itu HIV positif sesuai dengan diagram di slide sebelumnya itu adalah sebanyak 66%. Dengan nilainya adalah 360.000 orang yang menerima HIV, yang menerima ART atau terapi antiretroviral itu adalah sebanyak 26% atau 140.000. Namun yang orang yang HIV positif tapi mungkin belum mencapai viral load yang not identified. Jadi adanya supresi dari viral load itu masih not announced. Jadi masih belum ada datanya masih belum bisa dipublikasi. Whatever. Jadi yang terpenting ada beberapa data penting sebenarnya yang bisa kita bahas selanjutnya, khususnya untuk kalian anak-anak Forbits tentang angka-angka dari epidemiologi yang cukup menarik untuk kita ulik lebih lanjut. Oke, kita masuk di grafik yang sebelah kiri terlebih dahulu, di mana di sini estimated number of people newly infected with HIV. Jadi kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun, ini data dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Jadi selama 10 tahun terakhir ya, menunjukkan tren yang menurun, which is good ya. Jadi orang yang baru terinfeksi HIV ini terus menurun dari tahun ke tahun dan cukup menggembirakan. Namun kita lihat di grafik yang sebelah kanan, ini adalah estimated number of people dying from HIV-related causes. Jadi perkiraan jumlah orang yang meninggal atau mati karena HIV atau penyebab-penyebab lainnya yang terkait dengan HIV ini mengalami tren peningkatan dari data tahun 2010 hingga 2020. Yang mestinya ini orang yang meninggal karena HIV sesuai target yang ditetapkan oleh WHO, tentunya orang yang meninggal karena HIV itu ditargetkan menurun, tetapi mengapa dari tahun ke tahun datanya meningkat? Ini yang menjadi PR kita bersama sebagai tenaga kesehatan dan bagi kalian calon tenaga kesehatan untuk memikirkan secara bersama-sama kenapa
angka orang yang meninggal karena HIV itu semakin tinggi, meskipun kalau kita lihat data tahun 2019 dan tahun 2020 ini tidak enggak, trennya tidak naik ya, agak turun ya di Indonesia ini, dan patut kita apresiasi meskipun penurunannya ya nggak terlalu signifikan ya, tetapi ada, ini bisa dikatakan sebagai progres. Bisa jadi kita kan nggak tahu di tahun-tahun sebelum, di tahun-tahun setelah ini, semoga kita berharap bahwa program-program dari pemerintah yang mungkin didukung dengan banyak organisasi-organisasi non-profit di luar pemerintah, seperti contohnya kita di Fikas dengan adanya Forbit kan juga cukup memberikan, nanti harapannya bisa memberikan kontribusi untuk menurunkan angka ini, nantinya perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Oke, masih di Indonesia kita berbicara tentang tren ya, tren yang menurun sejak tahun 2010 ke sekarang, data tahun 2021 yang menurun adalah ini ya, epidemiological HIV data. Jadi untuk persentase pada dewasa usia 15 tahun sampai 49 tahun ini menurun 0,4%, which is good, menurun. Kemudian terjadi penurunan incidence rate per 1.000 populasi yang tidak terinfeksi. Jadi kalau tadi di awal saya meminta kalian untuk fokus bahwa total populasi di negara kita adalah 273,5 juta. Jadi populasi yang tidak terinfeksi per 1.000-nya, angka incidence rate-nya itu terjadi penurunan sebanyak 0,1. Dan untuk estimasi jumlah anak usia 0 sampai 14 yang hidup dengan HIV ini mengalami penurunan 18.000, good. Kemudian yang meninggal karena HIV related causes di tahun 2020 ini menurun 24.000, which is good sebenarnya ya. Kan tadi kita lihat di sini di grafiknya, kalau kita bandingkan dari 2019 ke 2020, ini kan datanya agak sedikit menurun, tapi menurunnya nggak begitu menukik tajam ya. Tapi ini perlu kita apresiasi bahwa program-program yang dilakukan pemerintah dan organisasi non pemerintah membuahkan hasil setidaknya, dan ini kita harapkan tahun berikutnya akan grafiknya akan semakin menurun. Kemudian estimated number of people living with HIV, jadi jumlah orang yang diestimasikan, yang diperkirakan hidup dengan HIV mengalami penurunan 540.000, dan yang baru saja terinfeksi mengalami penurunan 28.000, which is good. Dan untuk wanita sendiri 15 tahun ke atas yang hidup dengan HIV/AIDS mengalami penurunan 190.000. Ini jika kita melihat tren penurunan jika dibandingkan mulai dari tahun 2010 di data epidemiologi khususnya HIV di tahun 2020 saat ini ya, data yang terbaru. Namun tren penurunan jika dibandingkan dari tahun 2010 yang tercatat menurun 43% dari kategori antiretroviral terapi atau obat-obatan antiretroviral, ini coverage-nya mengalami penurunan ya. Jadi tidak heran tadi coverage-nya yang mengalami penurunan itu yang sudah saya jelaskan di awal dengan beberapa pertanyaan yang muncul, apakah terkait dengan ketidaksediaan ARV di negara kita, karena datanya mengalami penurunan 26%, dengan pada dewasa juga sama ya, coverage antiretroviral pada dewasa 26%, pada anak-anak 27%, dan orang yang reported number of people living with HIV receiving ART, jadi orang yang tahu status dirinya itu HIV positif, tetapi dia mestinya menerima, namun trennya menurun, dia nggak menerima gitu loh, sebanyak 140.000. Dan juga yang jika dikategorikan kembali menjadi rentang usia dewasa dan anak-anak, pada dewasa ini adults dengan usia lebih dari sama dengan 15 tahun, 140.000, dengan anak-anak 0 sampai 14 tahun
terjadi penurunan 4.700, sehingga ini yang menjadi PR kita bersama-sama tentang faktor apa yang menyebabkan penurunan dari cakupan atau coverage antiretroviral terapi pada orang Indonesia, pada penduduk Indonesia yang tahu statusnya dirinya HIV positif. Kemudian yang terjadi peningkatan tren sejak tahun 2010 ini disimpulkan angkanya terjadi peningkatan 102%. Kita kulik lebih lanjut satu-satu, jadi percent of infants born to women living with HIV receiving virological test. Jadi persentase bayi yang lahir dari ibu, dari wanita yang tahu dirinya positif, living with HIV, dan dia menerima virological test, jadi menerima tes laboratorium within 2 months of birth, jadi sampai 2 bulan setelah melahirkan, itu terjadi peningkatan 3,8%, which is good ini ya. Tahu bahwa untuk identifikasi, untuk screening, berapa sih angka bayi baru lahir yang lahir dari ibu positif HIV, sehingga kepingin tahu bayinya juga positif atau juga negatif, karena ini terkait dengan obat yang dikonsumsi si ibu, apakah obat untuk preventing, untuk mencegah terjadinya penularan HIV selama kehamilan, itu identifikasinya dengan screening. Ini adalah bagus. Percent of pregnant women with non-HIV status, jadi jumlah persentase wanita hamil yang tahu status dirinya HIV meningkat 50%, good. Kemudian antenatal care attendees who tested positive for syphilis meningkat 0,6%. Jadi pada saat dilakukan antenatal care pada wanita-wanita yang hadir tadi, entah itu di posyandu atau di mana, yang dites positif sifilis itu meningkat 0,6%, which is not good kalau seperti ini ya. Antenatal care attendees who tested positive for syphilis and who receive penicillin intramuskuler meningkat 50%, ini terkait dengan yang sebelumnya. Kemudian antenatal care attendees, jadi peserta ibu-ibu hamil yang menghadiri antenatal care who were tested for syphilis meningkat 88,1%. Antenatal care coverage at least for visit meningkat 77,4%. Kemudian antenatal coverage at least one visit meningkat 97,5%. Ini bagus ya, peningkatan cakupan antenatal care. Jadi banyak yang datang, baik itu datang at least 1 kali datang atau at least 4 visits, at least datanya 4 kali datang. Tapi intinya adalah yang tercakup antenatal care itu banyak yang datang, terjadi peningkatan 77,4%, dan yang 1 kali datang 97,5%. Kemudian selanjutnya estimated percentage of pregnant women living with HIV who receive antiretroviral ini meningkat 17%, which is good ini ya, karena terkait dengan ini akhirnya dengan yang pertama, bahwa pada saat si wanita tersebut melahirkan, obat yang diminum pada saat dia hamil untuk mencegah supaya HIV tidak ditransferkan ke bayinya, itu di screening keberhasilan obat tersebut. Jadi banyak estimated percentage ini, which is good, meningkat 17%, dan final transmission rate including breastfeeding period ini meningkat 30%. Jadi transmisi yang dapat menyebabkan tertularnya HIV melalui breastfeeding period ini meningkat 30%. Ini perlu kita bahas lebih lanjut. Dan reported number of pregnant women living with HIV who receive antiretroviral for PNTCT, jumlahnya kalau berdasarkan value-nya, not percentage ya, ini sebanyak 1.816. 1.816.000. Ini kan ada jedanya. Oke. Nah, untuk masih data di Indonesia, di sini saya langsung ke sini saja dulu ya, untuk key populations di tahun 2020. Nih ya, saya langsung ke data nomor 5.
percentage condom use among sex workers with most recent client. Jadi Indonesia. Jadi persentase penggunaan kondom pada PSK ya, sex workers with most recent client, dengan kliennya itu terjadi, ini per jumlah persentasenya ini adalah 66,8%. Hampir 67%, sisanya ya tidak menggunakan kondom. Tetapi kita patut apresiasi bahwa penggunaan kondom ini sudah mulai menyadarkan para PSK bahwa penggunaan kondom itu penting dilakukan untuk berhubungan dengan banyak klien gitu ya. Jadi angka persentasenya ya lumayan lah, it's not bad, hampir 67%. But kita lihat pada data yang lain di Indonesia, jadi HIV prevalence among men who have sex with men, jadi prevalensi HIV antara pria yang melakukan hubungan seksual dengan sesama pria di Indonesia ini menempati posisi yang paling tinggi persentasenya, hampir 18%, 17,9%, hampir 18%. Kemudian yang kedua, HIV prevalence among people who inject drugs. Jadi prevalensi HIV melalui transmisi penyuntikan drugs atau narkoba ini menempati posisi kedua, 13,7% atau hampir 14%. Dan yang ketiga, HIV prevalence among sex workers. Jadi prevalensi HIV pada pekerja seks komersial itu justru 2,1%. Mungkin ini terkait dengan persentase penggunaan kondom ya pada PSK tersebut yang sudah di atas 60%, which is hampir 67% di sini. Sedangkan yang keempat, needle distributed per person who inject drugs per year, ini 1% saja. Jadi distribusi needles itu jarum pada pengguna narkoba suntik itu hanya 1%, dan percentage of people who inject drugs receiving OST ini 5,3%. Jadi persentase orang yang pakai narkoba suntik, pengguna narkoba suntik, istilahnya penasun kalau di Indonesia ya. Ini adalah data-data menarik yang penting kita kaji. Mengapa di Indonesia datanya ditemukan seperti ini, karena kita menarik kalau kita berbicara data-data tentang epidemiologi. Kemudian selanjutnya adalah median annual price for ARV drug regimen for adults. Jadi ARV atau antiretroviral therapy, obat-obatan ARV itu ada dua jenis sebenarnya, first line dan second line. First line-nya itu ada ini ya obatnya ya, kemudian yang second line ini obatnya ini. Jadi TDF, EFV, dan FTC dan lain sebagainya, ZDV. Ini tidak saya jelaskan secara detail pada pertemuan kali ini, karena kali ini seperti yang saya bilang kita masih hanya akan membahas tentang konsep dasar HIV/AIDS. Tentang first line-nya di Indonesia, ini jumlahnya mengalami penurunan, di mana second line-nya ini mengalami peningkatan. It means that in Indonesia penggunaan obat-obatan second line ini mengalami peningkatan daripada yang first line, dan mungkin ini bisa menjadi faktor yang lain yang penting kita bahas, mengapa angka-angka yang tadi mengalami peningkatan dibandingkan penurunan, mungkin juga terkait dengan first line dan second line dari obat-obatan ARV yang tersedia di negara kita di Indonesia. Oke. Berdasarkan peta epidemiologi yang nampak di slide ini, bahwa ini subjudulnya adalah HIV prevalence among adults, jadi usia 15 sampai 49 tahun. Kita lihat untuk ini sebelum saya menjelaskan ya, kita lihat dulu angka-angkanya bahwa warna-warnanya. Untuk warna hijau kurang dari 1%, warna kuning berada pada rentang 1-5%, orange 5-10%, merah lebih dari 10%, dan abu-abu ini not available data. Jadi data yang tidak ada atau tidak terlaporkan di WHO. Kita lihat kita fokus ke negara kita aja ya, di Indonesia. Ya untuk adults
Untuk dewasa di Indonesia ini masih jumlahnya masih berada pada rentang yang aman ya, rata-rata masih kurang dari 1%. Namun yang kedua ini adalah men who have sex with men di Indonesia. Ya, ini warnanya merah, lebih dari 10%. Tidak heran data yang ada tahun 2021 pun HIV prevalence among men who have sex with men. Jadi prevalensi HIV pada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki itu 17,9%, hampir 18%. Dan ini sesuai dengan peta epidemiologi di sini bahwa men who have sex with men in Indonesia, in our country, ini indicated with red color, more than 10%, jadi lebih dari 10% di Indonesia. Kemudian yang pakai narkoba, jadi penasun ya, pengguna jarum suntik, ini juga terindikasi warna merah, lebih dari 10%. Jadi banyak ternyata di Indonesia drug user itu yang menggunakan narkoba via jarum suntik, makanya jumlahnya masih tinggi di Indonesia. PR kita bersama sebagai tenaga kesehatan, bagi kalian calon tenaga kesehatan. PSK-nya sex workers di Indonesia ini agak turun ya, warnanya warna orange, jadi berada pada rentang 5-10% di Indonesia. Oke. Ini adalah target yang ditetapkan oleh WHO di mana untuk number of people newly infected with HIV ini diharapkan target yang ditetapkan tahun 2000, di mana tahun 2000 itu terdapat data 3 juta, 3.0 million, 3 million globally. Jadi diharapkan orang yang baru saja terinfeksi itu dari tahun ke tahun, dari tahun 2000 hingga targetnya tahun 2030 mengalami penurunan secara signifikan ya, di mana kita sudah sampai di sini di sekitar tahun 2020, kita kan sekarang tahun 2022 ya, diharapkan angkanya ya lebih menurun ke sini. Adalah future targetnya, di mana tahun 2030 WHO mencanangkan, menginginkan bahwa target untuk orang yang baru saja terinfeksi HIV itu kurang dari 200.000 secara global. Kemudian untuk orang yang meninggal karena HIV juga diharapkan future targetnya tuh mengalami penurunan, di mana pada tahun 2005 orang yang meninggal karena HIV secara global, data global ini 1,9 juta. Tentunya targetnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, di mana tahun 2030 sebagai the future targetnya ini adalah kurang dari 400.000. Oke, kita lanjut pada definisi. Ya, kalau kalian sering mendengar dari tadi HIV/AIDS, sepertinya kita sekarang perlu membahas tentang definisi dari masing-masingnya. Definisi antara HIV dengan AIDS. Jadi kalau ditinjau dari kepanjangannya, HIV itu atau HIV is Human Immunodeficiency Virus. Jadi virusnya, kalau kita hanya menilik pada HIV-nya, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga menjadi lemah dan menimbulkan AIDS. Sedangkan AIDS itu kepanjangannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sindrom, kumpulan gejala. Jadi ada perbedaan mendasar ya. Kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu adalah sindrom, kumpulan gejala yang disebabkan karena infeksi dari si virus, dari si HIV. Jadi definisi dari AIDS adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus HIV yang sifatnya didapat acquired. Nah, struktur dari virus HIV itu sendiri, kalau dilihat berdasarkan gambar animatik di sebelah kiri dan di sebelah kanannya ini gambaran virus HIV secara elektron mikroskopi. Jadi dijelaskan di slide ini bahwa banyak komponen pada struktur dari virus. Ada bermacam protein struktural, seperti contohnya envelope GP120. GP itu glikoprotein ya. ENV itu envelope. Jadi protein yang ada di permukaan si virus. Envelope glikoprotein 41, protein struktural
17, GAG-P24, dan juga ada RNA, jadi materi genetik dari si virus, itu sudah dijelaskan di gambar ini. Nah, untuk tipe sendiri, HIV itu dibedakan menjadi 2 subtipe, ada HIV-1 dan ada HIV-2. Untuk HIV-1 ini yang ditemukan secara global di seluruh dunia dan diidentifikasi dan diisolasi pertama kali tahun 1983. Sedangkan untuk subtipe yang kedua, HIV-2, ini hanya ditemukan di spesifik area, spesifik country, hanya ditemukan di Afrika Barat, dan pertama kali diidentifikasi atau diisolasi itu tahun 1986. Jadi 3 tahun setelah isolasi dari HIV-1. Dan yang terpenting, informasi dari HIV-2 ini adalah less transmissible compared to HIV-1. Jadi dari tingkat kemudahan ditransmisikan dari satu orang ke orang lainnya itu lebih mudah ditransmisikan HIV-1 daripada HIV-2. Itulah mengapa ini angka penemuan dari HIV-1 tuh lebih banyak daripada HIV-2, di mana HIV-1 dikatakan bisa ditemukan di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sendiri. If we talk specific in our country Indonesia, itu subtype atau subtipe yang ada itu adalah HIV-1. Oke, kalau tadi di 2 slide sebelum ini, di struktur dari si virus HIV itu kita tadi sempat melihat ada beberapa glikoprotein, ada beberapa protein dan lain sebagainya, maka kita akan sedikit mengetahui tentang genom dari HIV, di mana kode-kodenya ini ya akan saya jelaskan secara singkat. Di yang pertama, untuk 3 protein struktural itu ada 3, GAG, POL, dan ENV atau envelope. Jadi ini adalah protein struktural GAG dan envelope. Kalau POL tidak digambarkan di gambaran struktur virus HIV ini. Kemudian selain 3 protein struktural, ada 6 gen regulator. Di mana dari 6 gen regulator, 2 gen regulator ini dibutuhkan pada proses replikasi, memperbanyak diri, yaitu genom gen TET dan REF, sedangkan 4 sisanya, NEF, VIF, VPR, VPU, ini tidak dibutuhkan pada saat replikasi dan dikenal dengan aksesori genes. Jadi gen aksesori saja, namun bukan berarti keempat gen aksesori ini tidak memegang peranan penting bagi infeksi HIV itu sendiri. Nanti akan kita bahas selanjutnya di slide setelah ini. Nah, ini dia. Ini adalah 3 protein struktural. Ada GAG, ada POL, dan juga ENV atau envelope. Kita mulai dari yang GAG, ini mengkode protein-protein core, jadi protein inti. Dan yang terpenting ini adalah GAG-P24, jadi P24, yang berperan sebagai antigen yang digunakan dalam tes serologi. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang epidemiologi HIV di awal pertemuan, bahwa orang yang mengetahui dirinya HIV positif itu kan tentunya melalui serangkaian pemeriksaan, salah satunya pemeriksaan tes serologi. Nah, pemeriksaan tes serologi yang kita kaitkan pada slide ini itu identifikasinya dengan menggunakan protein struktural GAG-P24. Jadi kalau kita misalnya atau ada seseorang yang terinfeksi HIV kemudian dilakukan pemeriksaan, otomatis di tubuhnya sebenarnya kan sudah ada virus HIV itu sendiri dengan beberapa komponen spesifik, yaitu 3 protein struktural dan 6 gen regulator. Nah, pada saat si virus sudah bersemayam di tubuh seseorang, tentunya GAG-P24 sudah ada. Dan pemeriksaan laboratorium tes serologi inilah yang mampu mengidentifikasi protein struktural GAG-P24 ini. Kemudian yang kedua adalah protein struktural POL. Ini mengkode beberapa protein non-struktural yang berperan sebagai polimerase, protein polimerase, RNA, seintegrase, dan reverse transkriptase. Jadi beberapa enzim ini dikode oleh protein struktural POL. Nah, ini nanti
khususnya pada enzim reverse transcriptase atau reverse transkriptase. Ini merupakan enzim yang penting untuk proses replikasi dari si virus di dalam tubuh seseorang. Nanti kita akan membahas secara singkat di patogenesis. Kemudian protein struktural yang terakhir adalah INV atau envelope. Ini mengkode GP160 atau glikoprotein 160. Sebuah glikoprotein yang terpecah menjadi dua bentuk glikoprotein permukaan, yaitu envelope GP120, GP120, dan GP41, GP41. Jadi ini sekilas tentang tiga protein struktural, GAG, POL, dan envelope. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah 6 gen regulator, mulai dari TAT, REF, NEF, VIF, VPR, dan VPU. Di mana saya ingatkan sekali lagi bisa dibaca di slide ini bahwa 2 gen regulator TAT dan REF ini dibutuhkan pada saat replikasi, sedangkan 4 sisanya tidak dibutuhkan replikasi dan dikenal sebagai gen aksesoris yang lain. Namun 4 sisanya bukan berarti tidak penting seperti yang saya katakan tadi. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu, yang dua gen regulator yang dibutuhkan untuk proses replikasi, yaitu TAT dan REF. TAT ini kepanjangannya adalah Transactivating Protein, jadi berperan dalam aktivasi transkripsi gen virus, jadi berperan dalam proses aktivasi untuk memperbanyak dirinya. Ini dimainkan peranannya oleh gen regulator yang TAT, sedangkan yang REF kepanjangannya adalah Regulator of Expression of Virion Protein, membantu transportasi mRNA dari nukleus ke sitoplasma sehingga dapat segera dilakukan sintesis protein virus. Nah, kalau kalian membaca, mungkin kalian bingung apa sih transport mRNA dari nukleus ke sitoplasma. Ya mungkin memang kita tidak bisa membayangkan kalau kita berada di slide ini. Nanti kita yang penting kalian baca terlebih dahulu bahwa fungsi dari gen regulator ini adalah untuk transport mRNA dari nukleus ke sitoplasma. Untuk selanjutnya di slide setelah ini kita akan bisa melihat dengan gamblang di patogenesis nanti yang dimaksud transfer mRNA dari nukleus ke sitoplasma itu seperti ini. Jadi sementara kalian baca terlebih dahulu, pahami terlebih dahulu slide ini. Kemudian 4 gen regulator sisanya yang dikatakan tadi sebagai gen aksesoris dan tidak berperan pada proses transkripsi, namun juga memiliki peranan penting, contohnya seperti NEF, Negative Regulatory Factor, bersama dengan protein TAT berperan dalam merepresi sintesis protein MHC kelas 1. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya MHC itu kepanjangannya adalah Major Histocompatibility Complex, di mana ada 2 kelas kan ya di materi respon imun pada infeksi HIV. Coba diputar kembali videonya, MHC itu apa dan letaknya nanti di mana. Jadi berfungsi untuk sel yang terinfeksi virus tidak dapat dikenali oleh CD8 untuk dimusnahkan. Pada pertemuan yang lalu di video sebelumnya di respon sistem imun pada infeksi HIV dikatakan bahwa keistimewaan HIV itu langsung sel targeting. Jadi dia langsung mentarget CD4, CD4. Sehingga tidak heran pada orang yang terinfeksi HIV CD4-nya itu menjadi rendah gitu loh, karena memang CD4 itu menjadi sel target yang prosesnya nanti akan saya jelaskan kemudian. Jadi kalau kita masih berbicara dalam konteks gen regulator NEF ini, di mana dia merepresi sintesis protein MHC kelas 1, bahwa sel T, perbedaan antara sel T dengan sel B di materi yang lalu, kalau sel B itu kan reseptornya untuk mengikat antigen menggunakan apa yang bentuknya seperti huruf Y, antibody. Oke, itu adalah sel B. Tetapi kalau sel T itu tidak menggunakan antibody, tetapi menggunakan jasa dalam tanda kutip dari MHC, Major Histocompatibility Complex, untuk melekatkan si antigen, dalam hari ini si virus ini, ya, untuk melekat dan nanti melalui proses
Selanjutnya, proses perlawanan yang dilakukan oleh sistem imun seperti proses fagositosis dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian lupa silakan buka kembali dan simak kembali video sebelumnya tentang pembahasan singkat respons sistem imun pada infeksi HIV. Oke, kita lanjut pada yang selanjutnya, 3 gen regulator yaitu VIF, VPR, dan VPU. Jadi ini adalah viral infectivity factor, jadi memicu infektivitas HIV dengan menghambat aksi Apobex-3G. Apobex-3G ini adalah sebuah enzim yang menyebabkan hipermutasi pada DNA virus. Kalau VPR ini membantu transport inti virus dari sitoplasma ke nukleus. Kalau ref ini adalah transport mRNA dari nukleus ke sitoplasma, ini adalah dari sitoplasma ke nukleus. Jadi untuk penjelasannya, saya rasa kalian akan lebih mudah jika melihat gambar di slide setelah ini. Sedangkan yang terakhir adalah VPU. Ini adalah memicu virion lepas dari sel host. Sel host ini yang dimaksud siapa? Sel hostnya adalah sel kita, sel CD4 yang digunakan oleh si virus HIV sebagai pabrik untuk dia mencetak memperbanyak diri. Oke. Sebelum kita bahas tentang yang tadi, tentang patogenesis yang sudah saya jelaskan, yang mungkin kalian belum memiliki gambaran secara jelas, kita bahas terlebih dahulu tentang transmisi-transmisi yang dapat menularkan HIV dari satu orang ke orang lain. Jadi the most common methods of transmission of HIV antara lain adalah yang pertama, unprotected sex with infected partner. Jadi seks yang tidak terproteksi, tidak terlindungi dengan orang yang menderita HIV. Jadi contohnya ya tidak menggunakan kondom, tapi untungnya penggunaan kondom di Indonesia berdasarkan data epidemiologi tadi itu kan 66, sekian persen, 66,8%, hampir 67% penggunaan kondom pada sex workers di Indonesia. Jadi insya Allah penggunaan kondom sudah mulai sadar betapa pentingnya penggunaan kondom untuk seks yang tidak aman. Jadi seperti itu. Dan transmisi yang kedua adalah sharing needles with infected person. Jadi penggunaan atau bagi-bagi jarum dengan orang yang terinfeksi HIV. Saya pernah memilih waktu praktek dulu ya, waktu jadi mahasiswa itu punya ada pasien kelolaan yang menderita HIV, dan begitu dikaji saya tanya kenanya dari mana. Jadi dia mengatakan saya kenanya dari jarum suntik. Jadi saya pikir ini orang ini adalah drug user atau penasun ya. Jadi yang ada di bayangan saya pada saat itu bagaimana bisa pesta drugs menularkan HIV. Jadi yang ada di bayangan saya pesta drugs itu masing-masingnya menggunakan jarum sendiri-sendiri gitu loh. Tetapi ternyata tidak, bahwa jarum yang digunakan itu hanya satu, namun digunakan secara bergantian dari satu orang ke orang lainnya. Sehingga hal inilah yang dapat menjadi faktor penting untuk menjawab rasa penasaran saya bagaimana bisa transmisi jarum ini bisa mentransmisikan HIV gitu loh. Ternyata jarumnya digunakan secara bergantian dari si A, kemudian setelah digunakan oleh si A ganti ke si B, dari si B ke si C, dan seterusnya. Kalau si A-nya positif HIV, otomatis si B-nya juga kena. Dan juga si C-nya juga akan kena. Ini adalah the most common methods of transmission of HIV. Sedangkan untuk yang almost eliminated as risk factor for HIV infection bisa menularkan, namun hampir bisa diminimalisir menjadi faktor resiko untuk transmisi HIV adalah transmission from infected mother to fetus. Jadi transmisi dari ibu yang sedang mengandung si bayi ke janinnya. Nah, ini sudah bisa dieliminasi seperti kita ingat kembali di bahasan awal bahwa ibu hamil yang tahu bahwa dirinya itu HIV positif kan sudah minum ARV ya, sudah terjangkau atau tercover antiretroviral terapi sehingga dia
sudah melakukan tindakan PMTCT, preventing mother to child transmission. Jadi sebenarnya ini almost eliminated. Dan juga yang terakhir adalah infection from blood products. Jadi ini sudah hampir bisa diminimalisir penularan dari produk darah yang terinfeksi. Di mana kalau kita akan mendonorkan darah kita, itu kan harus melalui serangkaian tes terlebih dahulu. Jadi kalau sekarang kan sudah nggak asal orang PMI itu langsung menerima orang yang ingin mendonorkan darahnya tanpa dilakukan screening penyakit terlebih dahulu. Salah satu screening yang dilakukan adalah HIV. Kalau misalnya semuanya sudah negatif, maka dia masuk kriteria untuk menjadi seorang pendonor darah. Namun jika ada penyakit-penyakit yang di screening memberikan hasil positif, maka dia akan ditolak untuk mendonorkan darahnya. Makanya dikatakan untuk transmisi yang dua terakhir ini sudah almost eliminated. Jadi sangat bisa diminimalisir sebagai faktor risiko untuk transmisi HIV. Oke. Ini adalah estimated per risk for HIV acquisition by sexual exposure route. Jadi perlu saya informasikan bahwa sexual exposure route, jadi seksual intercourse, hubungan seksual itu ternyata tidak hanya pada sesama alat genital. Jadi kalau kita baca dari banyak sumber, dari buku cetak, dari bacaan-bacaan yang lain, bahwa sexual intercourse atau hubungan seksual itu ada 3 macam. Genitogenital, yang pertama. Yang kedua, orogenital. Yang ketiga, anogenital. Kita mulai dari yang pertama, genitogenital. Genital dengan genital, jadi antar alat kelamin. Ya, antar alat kelamin itu masuk pada hubungan seksual yang pertama. Yang kedua, orogenital, antara oral dengan genital. Jadi antara mulut dengan alat kelamin, yang dikenal dengan oral sex. Kemudian yang ketiga adalah anogenital. Anogenital itu antara anus dengan genital, antara anus dengan alat kelamin, atau sering disebut dengan istilah anal sex. Jadi jangan dipikir bahwa hubungan seksual itu hanya antar alat kelamin saja. Karena ada 3 sebenarnya ya. Actually, there are 3 kinds of sexual intercourse, which is genitogenital, kemudian orogenital, dan yang terakhir adalah anogenital. Nah, exposure route yang pertama adalah receptive anal intercourse. Jadi yang menempati posisi risiko tertinggi. Jadi kalau kita lihat di kolom yang sebelah kanan atau kolom yang kedua, di sini sudah diurutkan berdasarkan risiko dari yang tertinggi sama yang terendah. Jadi mulai dari 50 per 100.000 exposure dan lain sebagainya. Maka sudah diperingkat berdasarkan yang tertinggi. Dan ternyata yang tertinggi adalah receptive anal intercourse. Jadi hubungan melalui anus. Jadi yang anogenital, anus dengan genital. Ada perbedaan antara reseptif dengan insertif. Kalau reseptif itu adalah yang menerima, kalau insertif, insert, adalah yang memasukkan. Jadi istilahnya itu kalau di beberapa sumber yang saya baca juga itu ada yang memasukkan dan yang dimasukin. Nah, yang dimasukin ini adalah yang reseptif anal intercourse yang menempati posisi risiko tertinggi untuk tertular HIV, reseptif anal intercourse. Yang kedua, ini adalah reseptif penile vaginal intercourse. Jadi kalau kita berbicara reseptif, yang dimasukin itu kan yang perempuan, berarti ya vaginalnya, vaginal intercourse. Kalau penil itu kan penis dari yang laki-laki, itu masuk ke insertif. Dan yang menempati resiko, baik itu anal intercourse maupun genitogenital intercourse, ini adalah berada pada si pihak penerima yang dimasukin. Gitu ya, kalau pada genitogenital itu pada wanitanya, tetapi kalau yang anogenital itu pada yang dimasukin gitu. Ini menempati risiko yang tertinggi 50 dan juga 10. Untuk selanjutnya yang ketiga itu adalah insertive anal intercourse. Jadi yang melakukan hubungan anal seks yang masukin, sedangkan yang keempat itu adalah insertive penile vaginal intercourse yang masukin dari sisi prianya, menempati di bawahnya 5, sedangkan untuk kategori seksual intercourse yang
oral seks atau orogenital itu yang reseptif 1, sedangkan yang insertif 0,5. Jadi kalau berdasarkan 3 macam kategori seksual intercourse, yang paling rendah itu adalah yang orogenital, jadi oral sex. Next, nah ini tadi pada saat kita membahas tentang protein struktural, 3 protein struktural dan 6 gen regulator, berdasarkan penjelasan singkatnya juga, itu kan tadi kalian pasti tidak memiliki gambaran yang cukup jelas kalau kita membaca. Namun jika kita melihat dengan adanya gambar atau skema, itu akan lebih mempermudah kita memahami sesuatu. Nah, di patogenesis kali ini juga saya akan menjelaskan tentang hal yang masih sifatnya dasar saja, karena di pertemuan sekali lagi, di pertemuan selanjutnya nanti akan ada bahasan khusus tentang patofisiologi, pengobatan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan HIV. Namun untuk patogenesis pada konsep dasar ini, saya hanya akan membahas dasar-dasarnya saja, bagaimana HIV tersebut bisa memperbanyak dirinya, melakukan proses replikasi dari satu menjadi tidak satu, dari satu menjadi banyak, dari singular menjadi plural, dari tunggal menjadi jamak. Jadi istilahnya seperti itu. Oke, yang perlu saya minta kepada kalian adalah mengurutkan, membaca, memahami, dan mengurutkan dari angka-angka yang sudah ada di sini. Insya Allah ada 7 ya. Proses yang 1, kemudian yang kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Pada saat kalian sudah bisa mengidentifikasi urutan dari 1 sampai ke 7, saya ingin mengingatkan kalian bahwa sel host di sini adalah sel kita. Ya, sel kita, sel sehat. Sel apa yang digunakan oleh si virus HIV untuk memperbanyak diri tidak lain dan tidak bukan adalah sel CD4. Karena kenapa? Saya tadi katakan bahwa keistimewaan dari HIV ini adalah dia memiliki kemampuan, ability untuk sel targeting. Jadi sel yang ditarget ini adalah sel CD4. Makanya tidak heran pada orang yang terinfeksi HIV semakin tinggi jumlah virusnya, sel CD4-nya juga akan semakin rendah, dan ini terjelaskan di sini. Oke, saya ingatkan kembali bahwa sel host di sini adalah sel CD4 kita. Pada saat HIV itu masuk dengan transmisi yang sudah dijelaskan di slide sebelum ini, dia akan melakukan proses yang pertama ya, fusion of HIV to the host cell surface. Jadi dia akan dekat-dekat ke permukaan sel host, sel CD4, karena di sini CD4 ya masuk dalam kategori sel T. Sekali lagi saya ingatkan kalian untuk kalau lupa buka kembali materi tentang respons sistem imun pada infeksi HIV, di mana CD4 itu kan sebenarnya sel T ya. Jadi dia membutuhkan reseptor MHC, major histocompatibility complex, untuk proses perlekatan antara antigen dengan si host cell gitu loh. Makanya di penjelasan tentang protein struktural tadi ada saya sedikit bahas tentang MHC. Nah, di sini dia melekatkan dirinya si virus ini pada proses yang pertama ya. Dekat-dekat dulu, melekat dulu dengan bantuan atau jasa dari si MHC, sehingga pada saat dia sudah bisa melekat pada si host cell atau sel CD4 kita, maka proses yang kedua akan dilanjutkan oleh si virus. Jadi HIV RNA, reverse transcriptase, integrase, and other viral proteins enter the host cell. Jadi kalau si virus ini memiliki selubung, maka dia selubungnya akan dipecahkan sendiri untuk memasukkan materi genetik ke sel CD4 kita, sel CD4 yang masih sehat. Jadi dikatakan RNA-nya si virus, kemudian enzim-enzim yang terdapat di virus ini seperti enzim reverse transcriptase, enzim integrase, dan berbagai protein-protein yang dimiliki oleh si virus ini dimasukkan ke dalam CD4 kita, si host cell host. Kemudian setelah masuk materi genetiknya ke dalam
sel CD4 kita, maka proses yang ketiga terjadi. Viral DNA is formed by reverse transcription. Jadi proses reverse transcription ini dilakukan atau dimainkan perannya dengan bantuan suatu enzim yang namanya reverse transkriptase. Ini ya, perbedaan proses dengan enzimnya. Kalau enzim itu berakhiran dengan ase-ase ya, reverse transkriptase kalau kita orang Indonesia ngomongnya ya, integrase dan lain sebagainya. Tapi kalau menggunakan bahasa Inggris ya reverse transcriptase, integrase dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi enzim reverse transkriptase ini digunakan untuk proses reverse transcription. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena proses reverse transcription ini adalah suatu proses penting untuk memperbanyak diri. Nah, untuk memperbanyak diri itu cetakannya harus DNA. Jadi yang penting kalian pahami, cetakannya harus DNA. Sedangkan yang kita tahu di sini dan jelas tertulis bahwa materi genetik dari virus HIV adalah RNA. Maka untuk merubah bentukan dari RNA menjadi DNA dibutuhkan bantuan suatu enzim yang namanya enzim reverse transkriptase. Proses ini namanya reverse transcription, sehingga RNA dirubah dulu bentuknya menjadi DNA untuk dibikin kopian. Jadi ini adalah sel CD4 ini adalah pabrik fotokopi, jadi memperbanyak diri terlebih dahulu. Di mana ini dia viral RNA akhirnya menjadi viral DNA. Nah, proses DNA inilah, proses perubahan dari RNA ke DNA ini yang dimainkan peranannya dengan bantuan enzim reverse transkriptase. Sehingga kalau sudah terbentuk cetakan untuk memperbanyak materi genetik, yaitu DNA, maka DNA inilah yang akan dimasukkan dari sitoplasma. Ini kan area sitoplasma, dimasukkan ke dalam nukleus. Nah, proses untuk menginsert dari sitoplasma ke dalam nukleusnya si sel CD4 ini juga dibantu oleh beberapa gen regulator yang sudah dijelaskan di slide sebelum ini. Ya, jadi kita masuk pada proses yang keempat. Viral DNA is transported across the nucleus and integrate into the host DNA. Jadi dia dimasukkan ke dalam nukleusnya si sel CD4 kita untuk dilakukan proses memperbanyak diri. Jadi dari satu jadi dua dan lain sebagainya. Pokoknya setelah banyak dia akan berubah kembali. Intinya ya setelah memperbanyak diri melalui proses replikasi, dia akan merubah bentuknya dari DNA menjadi RNA kembali. Jadi akan dipecah lagi jadi RNA. Nah, RNA ini akan keluar dari nukleus ke sitoplasma, dan ini juga dibantu oleh kepemilikan salah satu gen regulator yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, sehingga dia keluar dari nukleus kembali ke sitoplasma sehingga memasuki tahapan yang kelima. New viral RNA is used as genomic RNA and to make viral proteins. Jadi yang dikatakan di sini pada tahapan nomor 5 adalah new viral RNA. Ini adalah RNA yang baru karena sudah mengalami proses fotokopi memperbanyak diri di dalam nukleus atau inti sel dari sel CD4. Pada saat dia sudah keluar sebagai bentukan yang baru, the new viral RNA, jadi dia akan siap-siap keluar. Jadi ya, new viral RNA and proteins move to the cell surface. Jadi pindah ke bagian surface, apa ya surface itu permukaan dari host cell, untuk selanjutnya dia akan membentuk virus yang baru ya, forms HIV, new HIV, sehingga dia akan memasuki tahapan yang terakhir, the virus matures by protease releasing individual HIV protein. Dengan bantuan enzim yang namanya protease, dia akan menjadi matang dan akan keluar sebagai virus yang baru. Itu saya katakan tadi bahwa satu virus HIV yang menginfeksi
sel CD4 keluarnya tidak satu, karena yang masuk tunggal, yang keluar bisa jamak, yang masuk singular, yang keluar bisa plural. Jadi mature virion yang berhasil dicetak sebagai cetakan terbaru ini tidak hanya satu, tetapi banyak. Karena kenapa? Di dalam inti sel atau nukleus CD4 ini, yang dikopi tidak hanya satu lembar saja, tapi banyak lembar, sehingga materi genetik RNA yang baru dibentuk setelah mengalami proses fotokopi di sini, itu jumlahnya banyak dan keluarnya juga akan banyak. Makanya proses replikasi itu kan satu bisa jadi dua dan seterusnya, dua bisa jadi empat, empat jadi delapan dan seterusnya. Ini adalah proses penting dari patogenesis. Nah, secara singkat, jadi bisa kita amati di sini, healthy cell. Jadi healthy cell ini adalah sel CD4 yang digunakan sebagai tempat atau pabrikan fotokopi dari si virus. Virusnya nempel, setelah nempel dia masuk, setelah masuk materi genetiknya dimasukkan ke dalam sel CD4, kemudian setelah masuk ke dalam sitoplasma CD4, materi genetiknya dimasukkan ke dalam nukleus atau inti selnya si CD4, diperbanyak, difotokopi, keluar lagi sebagai the new viral RNA, dan dia sudah terbentuk virus-virus yang baru sebagai hasil dari fotokopi. Dan apa yang terjadi di sini dengan intinya? Kalau inti dari healthy cell ini digambarkan berwarna kuning, maka setelah dia digunakan sebagai tempat pabrik memperbanyak diri sampai akhirnya si virus berhasil memperbanyak dirinya, maka warnanya sudah berubah menjadi tidak fresh kuning lagi, tapi berubah menjadi coklat, and it means indicated that the nucleus of CD4 cell sudah mati akhirnya, sehingga pada saat virus tersebut keluar sebagai virus yang baru, keluar dari sel CD4, maka apa yang terjadi? CD4-nya ya sudah habis manis sepah dibuang, jadi dia udah mati, nggak bisa digunakan untuk tempat pabrikan lagi. Dan bagaimana si virus ini bisa memperbanyak diri lagi? Ya, dia narjet sel sehat, sel CD4 sehat yang lain, sehingga siklus ini akan berjalan terus-menerus. Sehingga tidak heran perbandingannya kalau virusnya banyak, jumlah sel CD4-nya akan menjadi turun, karena sekalinya dia digunakan, si sel CD4-nya akan mati dan tidak bisa digunakan. Dan ini terjelaskan dengan grafik yang bisa kalian amati di slide ini, di mana pada yang warna biru ini adalah jumlah dari CD4. Jadi yang warna biru ini adalah jumlah CD4, sedangkan yang warna merah adalah jumlah dari virusnya, dari virus HIV. Kalau virusnya semakin meningkat, yang warna merah, maka jumlah sel CD4-nya akan semakin turun. Namun sebaliknya, kalau virusnya semakin menurun jumlahnya, maka CD4 bisa bernafas dan memperbanyak dirinya kembali. Kalau naik, dia akan turun. Seterusnya akan seperti timbangan. Kalau yang satu berat, yang satu ringan, kalah gitu loh. Maka untuk meminimalisir hal ini, supaya CD4-nya itu bisa bernafas, ya berarti virusnya harus ditekan supaya CD4-nya bisa naik kembali. Dan seperti itu kalau kita berpikir secara logis. Sehingga menjadi rasional jika orang yang terinfeksi HIV atau HIV positif itu menerima pengobatan yang dapat menekan kerja si virus, sehingga virusnya menjadi tertekan dan tidak memperbanyak diri lagi. Tidak memperbanyak diri lagi dengan harapan bahwa CD4-nya akan naik. Nah, kalau tidak seperti itu, apa yang akan terjadi? Ya, kalau virusnya semakin naik, ya CD4-nya akan semakin turun dan orang tersebut ya akan semakin lemah, sistem imunnya lemah, banyak penyakit yang menghinggapi, dan dia akan berakhir dengan kematian. Jadi seperti itu. Maka kematian ini yang kita hindari pada pasien yang even sudah terinfeksi HIV, dengan tentunya dengan penata laksanaan berupa pemberian terapi obat antiretroviral. Oke, fase HIV/AIDS ini ada 3 fase, dan saya apa istilahnya
bedakan berdasarkan warna. Jadi ada periode jendela warna hijau ya, window period 0 sampai 6 bulan, biasanya 3 bulan sudah bisa. Dan pada periode ini, meskipun belum tertular, meskipun sudah tertular dan belum bisa dideteksi virusnya oleh pemeriksaan laboratorium, tetapi dia sebenarnya sudah bisa menularkan pada window period. Jadi pada masa window period, bahkan misalnya terinfeksi 1 bulan, dilakukan tes masih memberikan hasil negatif, padahal sebenarnya virusnya ada dan dia sudah bisa menularkan. Makanya hubungan seksual yang aman menjadi penting karena kita nggak tahu seseorang itu berada pada periode apa, periode jendela kah atau pada periode yang lain. Yang kedua adalah HIV positif, artinya dia sudah bisa diidentifikasi dengan pemeriksaan laboratorium. Tahulah kalau dirinya terinfeksi atau positif HIV melalui apa istilahnya screening tes laboratorium. Namun pada yang warna kuning, seseorang itu meskipun tahu dirinya positif, biasanya masih belum menunjukkan gejala. Asimptomatik, biasanya 5-10 tahun. Dan pada fase ini ODA masih bisa beraktivitas seperti biasa, seperti orang normal. Dan dia bisa tetap mempertahankan dirinya berada pada warna kuning kalau dia minum obat atau mendapatkan terapi antiretroviral. Namun jika tidak, sebaliknya dia akan jatuh pada warna merah, jatuh pada kondisi AIDS, di mana AIDS sendiri ada 4 stadium dan biasanya gejala-gejala penyakit sudah timbul seperti macam-macam ya, penyakit penyerta atau penyakit yang lain atau tanda-tanda dari penyakit yang lain sudah bisa timbul. Namun sekali lagi saya jelaskan, pada orang HIV positif bisa tetap mempertahankan dirinya berada pada status warna kuning, tidak jatuh pada merah jika dia mengikuti anjuran. Anjurannya yaitu dengan konsisten untuk minum obat antiretroviral, pola hidup sehat, dan lain sebagainya. Ini adalah common sign and symptom, jadi tanda gejala yang lazim muncul pada infeksi HIV akut antara lain adalah demam, limfadenopati, faringitis, kemudian muncul rash di kulitnya kemerahan ya, khas biasanya kalau pada pasien HIV itu. Mialgia, atralgia, muncul diare tanpa penyebab, tiba-tiba nggak ada apa-apa, dia nggak makan pedas, nggak makan sesuatu yang bisa menyebabkan diare, akhirnya diare tanpa penyebab. Ini biasanya lazim pada pasien HIV. Nausea, vomiting, hepatosplenomegaly, thrush, oral ulcer, dan neurological symptom. Jadi ini saya ambil dari jurnal Microbial Immunol Infect tahun 2004. Nah, selanjutnya adalah age defining illness. Jadi penyakit-penyakit yang ya lazim terjadi pada seseorang yang terinfeksi HIV. Yang pertama adalah opportunistic bacterial infection. Jadi infeksi oportunistik itu adalah kalau mau diartikan adalah infeksi yang didapat pada saat tubuh seseorang sistem imunnya lemah. Jadi sistem imun lemah itu banyak penyebab. Yang paling sering terjadi sistem imun yang sangat lemah dan sangat rentan itu terjadi pada seseorang yang terinfeksi HIV. Kalau infeksinya karena bakterial, contoh infeksi oportunistiknya antara lain adalah salmonellosis, extrapulmonary tuberculosis, non-tuberculosis mycobacteria, dan lain sebagainya. Itu karena penyebab bakteri. Tapi kalau karena penyebab protozoa atau penyebab parasitic infection, ini contohnya adalah toxoplasmosis, cryptosporidiosis, isosporiasis, dan microsporidiosis. Sedangkan yang terakhir adalah malignansi atau keganasan seperti limfoma dan sarkoma Kaposi. Ini dia penjelasan tentang infeksi oportunistik. Jadi dikatakan bahwa infeksi oportunistik adalah infeksi yang terjadi lebih sering dan lebih parah pada individual dengan sistem imun yang lemah. Ini saya ambil dari pengertiannya dari CDC tahun 2017. Dan yang kedua adalah orang yang sistem imunnya lemah, weakened immune system, include people living with HIV, termasuk orang ODIF ya, orang dengan HIV atau orang yang menerima kemoterapi. Jadi kemoterapi itu dapat menyebabkan sistem imun menjadi lemah.
sehingga dia juga mudah terinfeksi infeksi oportunistik. Dan opportunistic infections, OI ini ya, OI, opportunistic infections are caused by variety of germ. Jadi disebabkan karena bermacam-macam mikroorganisme, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit. Nah, ini dia macam-macam infeksi oportunistik yang lazim terjadi pada seseorang yang sistem imunnya lemah. Ada candidiasis of bronki, candidiasis di bronkus, di trakea, di esofagus, atau bahkan di paru-paru. Penyebabnya adalah jamur yang disebut candida, kemudian ada yang kedua invasive cervical cancer, bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian yang ketiga coccidioidomycosis, yang keempat cryptococcosis, kemudian cryptosporidiosis, di mana ini disebabkan karena cryptosporidiosis karena protozoa, jadi parasit cryptosporidium, kemudian selanjutnya adalah cytomegalovirus, penyebabnya karena virus ya, CMV, biasanya disingkat seperti itu, kemudian encephalopati, kemudian herpes simplex, ya, herpes simplex yang ditularkan secara seksual juga ini virus ini. Kemudian histoplasmosis disebabkan karena jamur atau fungi, ya, histoplasma capsulatum, kemudian isosporiasis, sarkoma kaposi, ini keganasan atau malignansi, tadi sudah dijelaskan, limfoma juga keganasan, dan yang terakhir adalah tuberkulosis. Sebenarnya opportunistic infections nggak hanya ini, tapi ini adalah yang common, paling sering terjadi pada seseorang dengan sistem imun yang lemah, tidak hanya rendah, tapi juga lemah. Selain TB juga ada Mycobacterium avium kompleks, penyebabnya juga pada kelas Mycobacterium, ya, bakteri Mycobacterium juga, kemudian pneumocystis carini, pneumonia atau PCP, pneumonia, kemudian multifokal leukoencephalopati, dan Salmonella septicemia. Toxoplasmosis juga bisa, biasanya lazim terjadi pada orang yang memelihara kucing, ya. Kalau kucingnya nggak divaksin, nggak diapa, sehingga di pupnya si kucing ada parasit Toxoplasma gondii, dan ini biasanya mudah menyerang pada orang yang sistem imunnya lemah. Dan kemudian ada wasting syndrome due to HIV. Jadi wasting syndrome itu ya sudah terjadi, pokoknya sudah lemah banget lah, kurus tanpa penyebab dan lain sebagainya. Ya, dikatakan di sini adalah ada penurunan 10% dari total body weight, ya. Jadi penurunan berat badan, kehilangan berat badan yang secara signifikan terjadi, itu biasanya sudah masuk dalam kondisi wasting syndrome. Nah, bagaimana untuk memprevent, untuk mencegah terjadinya opportunistic infection, khususnya pada orang-orang yang terinfeksi HIV? Ini the best way to prevent getting opportunistic infection are to get into and stay on medical care. Jadi cara yang paling bagus, cara terbaik untuk mencegah terinfeksi infeksi oportunistik adalah patuh, gitu ya. Patuh, stay on medical care, patuh terhadap saran tenaga kesehatan, saran dokter untuk mengkonsumsi antiretroviral terapi. Konsisten untuk minum ARV setiap hari selama sepanjang tahun, karena memang dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk orang-orang HIV positif untuk konsumsi obat tersebut sepanjang hayat. Jadi kita akan bahas secara tuntas nanti di materi tentang pengobatan. By staying on HIV medication, dalam hal ini antiretroviral therapy, the patient can keep the amount of HIV in their body. Jadi pasien bisa menjaga kestabilan jumlah HIV dalam jumlah yang rendah, gitu ya, as low as possible, and keep immune system healthy, sehingga immune sistemnya akan naik kembali. Kalau kita ingat di diagram sebelum ini, di mana terjadi pola kebalikan, kalau si virusnya tinggi, imunnya lemah, kalau virusnya rendah, imunnya akan kembali tinggi. Sehingga tujuan dari pengobatan HIV dengan antiretroviral terapi itu adalah
tetap menjaga the virus as low as possible and keep immune system healthy. Kemudian yang terakhir adalah taking HIV medication as a lifelong commitment. Jadi komitmen sepanjang hayat. Jadi komitmennya memang dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk pasien HIV positif minum obat antiretroviral. Use condom consistently and correctly to prevent exposure to sexually transmitted infection. Jadi penggunaan kondom secara konsisten dan secara benar untuk mencegah pajanan dari penyakit-penyakit yang bisa ditularkan secara seksual. Tidak bagi-bagi drug injection equipment. Jadi sepertinya ini sudah kalau di institusi kesehatan, di lembaga kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas, tempat praktek tenaga kesehatan, biasanya sudah tidak biasanya kita menggunakan disposable disposable needle. Jadi jarumnya digunakan yang benar-benar steril untuk mencegah tertularnya penyakit-penyakit yang bisa ditularkan secara tusukan jarum suntik. Get vaccinated, understand what germs you are exposed to. Jadi mengerti jenis mikroba apa yang menginfeksi kita, saja seperti tuberkulosis atau germs yang ditemukan di stool atau pup, ya, atau feses, saliva, atau kulit dari animals, dari binatang, and limit an exposure to them. Jadi membatasi pajanan kita terhadap mereka. Don't consume certain foods, jadi tidak mengkonsumsi beberapa makanan tertentu, including undercooked eggs. Jadi biasanya ada beberapa orang yang suka telurnya itu setengah matang, ya, bagian kuning telurnya itu agak dihindari pada orang-orang yang sistem imunnya lemah. Unpasteurized milk and cheese, jadi susu dan keju yang tidak dipasteurisasi, juga beberapa fruit juice yang unpasteurized atau raw seed sprouts, jadi yang makanan-makanan yang tidak dimasak, jadi hindari. Seperti contohnya steak, yang itu kan ada macam-macam ya, ada yang tingkat kematangannya separuh, ada yang masih belum matang, juga ada yang makanan-makanan Jepang yang bisa dimakan mentah seperti ikan salmon dan beberapa makanan yang lain, itu khususnya agak dihindari pada orang-orang dengan sistem imun yang lemah, khususnya pada orang yang terinfeksi HIV. Don't drink untreated water, such as water directly from lakes or river. Jadi tidak minum air yang tidak dimasak lah intinya. Atau kalau misalnya sekarang kan kita sudah mulai agak bergeser ya, minuman yang kita beli dalam kemasan galon itu akan lebih baik, tapi diutamakan untuk air minum galon itu yang kebersihannya terjamin. Jangan hanya terbatas pada harganya murah, 1 galon 2.000 sampai 5.000, tetapi kalau kita mementingkan kesehatan ya agak bayar lebih untuk harganya demi kesehatan kita. Tap water in foreign countries is also often not safe. Jadi air yang dari keran di beberapa negara, di Indonesia juga nggak aman kalau kita minum dari air keran. Namun ada di beberapa negara yang sanitasinya sudah baik, seperti di Singapura, itu kan mereka sudah bisa menjamin bahwa air keran yang keluar wherever, dimanapun sudah bisa dapat langsung diminum, karena proses pengolahannya di negara yang maju itu sudah bagus, sehingga menjamin warganya untuk aman minum dari air keran. Kemudian yang hampir terakhir ini adalah 2 slide terakhir tentang treatment. Jadi people receiving antiretroviral therapy by region. Jadi ini data terakhir tahun 2016, kita tidak usah lihat area yang lain, kita lihat di Southeast Asia region ya, di area Asia Tenggara, di mana tahun 2016 saja deh, tahun 2016 ini terjadi peningkatan ya orang yang menerima ART by region secara umum di Asia Tenggara. Dari tahun 2000 cakupannya hanya 2.200 meningkat jadi 677.000 di tahun 2010. Di tahun 2016 menjadi hampir 1,6 ya di tahun 2016, dan berharap di data yang terbaru di tahun 2020 juga semakin meningkat coverage-nya atau jangkauannya.
Dan ARV yang ada di Indonesia ini untuk lini 1 ini ada 3 golongan. Tadi kan sempat di slide awal sempat disinggung ada first line dan second line. Ini adalah lini 1, golongan NRTI, NNRTI, dan PI atau protease inhibitor. NRTI itu kepanjangannya adalah nuklease reverse transcriptase inhibitor, dan yang kedua NNRTI itu adalah non-nuclease reverse transcriptase inhibitor dengan macam-macam obatnya sudah tertera, dan PI itu adalah protease inhibitor dengan obat-obatan yang tertera. Tapi di sini yang saya tampilkan ARV ini adalah first line in Indonesia. Untuk selanjutnya tentang yang second line apa saja nanti kita akan bahas khusus pada materi tentang medication, jadi pengobatan medical treatment in HIV infected person. Jadi nanti akan kita bahas secara khusus di sana. Oke, itu saja materi kedua yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan selamat bagi kalian yang sudah berhasil membentuk forum bersama peduli HIV/AIDS untuk tahapan pertama ya, Forbits di Fikes Unmu Jember. Semoga kalian dengan materi kedua ini semakin membuka cakrawala kalian untuk bagaimana program kerjanya dan mendukung pemerintah untuk menekan angka HIV/AIDS di negara kita, di Indonesia pada umumnya, serta program kerja yang dapat membantu meminimalisir beberapa faktor-faktor yang diidentifikasi masih merupakan faktor yang masih eksis terjadi sekarang di Indonesia sampai data terbaru yang sudah dibahas di slide awal tadi. Mungkin itu saja, dan kita nanti bisa bahas lebih lanjut dan lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa buat kalian yang pengen tanya secara langsung bisa tulis komen kalian di YouTube channel ini. Insya Allah akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, atau kalian titipkan pertanyaan kalian via PJMK tiap-tiap kelas. Nanti biar PJMK-nya yang akan menyampaikan kepada saya via grup yang sudah dibentuk. Jangan lupa untuk like ya video ini sebagai bentuk apresiasi supaya banyak yang ngelihat video ini juga, tidak hanya kalian anak-anak Fikes tetapi juga orang-orang di luar sana yang pengen tahu tentang pentingnya kita untuk menjaga diri kita sendiri dan orang lain supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti HIV/AIDS ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.